Saya ucapkan selamat pagi dan selamat memulai hari yang baru. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan mempelajari Alkitab yang dalam program ini diberi nama Through the Bible. Through the Bible. Menelusuri Alkitab. Dan penelusuran Alkitab yang kita akan mulai adalah dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru. Mengapa kita memulainya dari kitab Perjanjian Baru? Karena kitab Perjanjian Baru adalah pewahyuan Allah yang sangat khusus. Melalui kitab Perjanjian Barulah kita akan memahami kitab-kitab Perjanjian Lama dengan sebaik-baiknya. Kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14 bahwa seseorang tidak akan dapat memahami kebenaran Alkitab atau kitab Perjanjian Lama dengan baik jikalau orang tersebut tidak mengenal Yesus Kristus terlebih dahulu. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 14 dikatakan demikian. Oleh sebab itulah maka kita memulai pembahasan kita dari kitab Perjanjian Baru. Dan kitab Perjanjian Baru yang pertama adalah Injil Matius. Oleh sebab itu kita mulai akan membahas Through the Bible ini, menelusuri Alkitab, kitab Perjanjian Baru, mulai dari Injil Matius. Tentu dari pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga 17 terlebih dahulu. Ini adalah mengenai silsilah Tuhan Yesus. Perlu diketahui bahwa Injil Matius mempunyai tema yang diusung oleh Matius adalah kedatangan Sang Raja. Karena orang Yahudi dijanjikan terutama kepada Daud di dalam 2 Samuel dikatakan bahwa melalui keturunan Daudlah semua manusia di muka bumi ini akan mendapat berkat. Pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan, sehingga Allah berjanji kepadanya bahwa keturunannya akan menduduki tahta kerajaan selama-lamanya. Itulah sebabnya di dalam silsilah ini, di ayat yang pertama dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Jekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel,
Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mengapakah Matius memulai Injilnya dengan menulis silsilah ini? Seberapa pentingkah silsilah Yesus Kristus ini? Oh, sangat-sangat penting sebenarnya. Lihatlah di ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulangi bahwa tema Injil Matius yang diberikan oleh Matius sesungguhnya adalah kedatangan Sang Raja. Nah, Sang Raja yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel, sebenarnya bahkan dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia, adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, yang akan datang untuk mengalahkan iblis, yang akan datang untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa tahu mereka telah bersalah. Orang yang bersalah harus dihukum, karena Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang maha tahu, dan yang maha suci, dan yang maha adil. Dia adalah Allah yang konsekuen. Ketika dia berbicara sebagai Raja segala raja yang tidak bisa dibatalkan. Pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Allah kepada umat manusia akan kirim juru selamat. Dan siapakah juru selamat itu? Tentu semua manusia di muka bumi harus mencari tahu siapakah sang juru selamat itu, yang melaluinya kita akan diselamatkan, yaitu yang melaluinya semua dosa kita akan dihitung, diselesaikan. Sang juru selamat ini akan datang, dan bagaimanakah caranya sang juru selamat ini menyelamatkan umat manusia? Yaitu dengan cara menanggung dosa umat manusia, disalibkan atau dihukumkan bagaikan domba yang dibawa ke dalam korban persembahan. Itulah dia dihukumkan. Allah menjanjikan juru selamat yang akan datang, yang akan dihukumkan menggantikan manusia. Sebelum sang juru selamat itu tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik, yaitu membawa seekor domba dan dipersembahkan atau disembelih di atas mezbah. Dan Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang datang dan yang disalibkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Siapakah dia? Kalau kita telusuri Alkitab, maka dia tentu dari keturunan Nuh. Karena jikalau bukan dari keturunan Nuh, tentu sudah terhapus oleh air bah. Dan kita persingkat lagi, keturunan Nuh kita tahu dia memiliki 3 orang putra, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nah, dari 3 orang putra Nuh ini, sang juru selamat akan diturunkan dari keturunan Sem. Kita persingkat lagi supaya kita to the point dengan silsilah yang ditulis oleh Injil Matius ini. Akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22,
Allah berkata kepada Abraham di ayat yang ke-18 dari kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dengar baik-baik. Allah berkata kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi, Allah menetapkan bahwa dari keturunan Abrahamlah sang juru selamat, atau dengan sebutan lain Mesias. Mesias itu sama dengan Kristus, yang artinya orang yang diurapi. Jadi hari ini kita tidak boleh berkata kepada seseorang bahwa dia orang yang diurapi Tuhan. Karena ketika kita berkata kepada seseorang bahwa ia adalah orang yang diurapi Tuhan, sama dengan kita berkata bahwa ia adalah Mesias. Nah, hari ini tidak ada orang yang diurapi Tuhan, karena itu adalah masa lalu. Yesus Kristus adalah menggenapi orang yang diurapi Tuhan. Dialah Mesias, dan dia lahir dari keturunan Abraham. Nah, pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting sekali, karena dilahirkan dari keturunan Abraham adalah sebuah tanda bahwa betul dialah sang juru selamat yang dijanjikan. Dia keturunan Abraham. Kalau bukan keturunan Abraham, maka dia bukan juru selamat. Tetapi kalau dia keturunan Abraham, ada kemungkinan dia adalah juru selamat. Nah, dengan ketetapan Allah bahwa sang juru selamat adalah keturunan Abraham, maka tertutuplah kemungkinan orang Tionghoa bisa merupakan seorang juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak mungkin orang Tionghoa. Juru selamat tidak mungkin orang Jawa, tidak mungkin orang Batak, tidak mungkin orang Inggris, tidak mungkin. Karena juru selamat dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 18, dia harus keturunan Abraham. Dan pendengar sekalian, di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16, di situ dikatakan keluarga, Allah berkata kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, bukan hanya di tempat ini, bahkan di kitab-kitab yang lain sudah sering diulangi dan diulangi pernyataan Allah kepada Daud bahwa kerajaan Daud, tata Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Mungkinkah akan ada tata yang kokoh untuk selama-lamanya jikalau itu bukan tahta Kristus, jikalau itu bukan kerajaan Kristus? Oleh sebab itu difahami baik oleh orang Yahudi maupun oleh teolog dari segala zaman bahwa keturunan Daud adalah yang akan merupakan salah satu dari keturunan Daud adalah sang Mesias, atau orang yang diurapi, atau sang juru selamat yang akan menyelesaikan masalah dosa manusia. Pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Matius memulai Injilnya dengan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi betapa pentingnya silsilah ini, karena jikalau ada seseorang bukan keturunan Abraham dan bukan keturunan Daud menyatakan diri atau mengumumkan dirinya adalah Mesias, dirinya adalah juru selamat, maka pendengar sekalian, kita dapat pastikan bahwa itu bukan sang juru selamat, tetapi sang penyesat. Oleh sebab itulah Matius mendaftar ini, karena dia berusaha untuk memberikan fakta kepada orang-orang Yahudi bahwa sang raja yang mereka nanti-nantikan, sang juru selamat yang dinantikan oleh semua umat manusia di muka bumi, sudah datang, dan dialah Yesus Kristus.
Nah, Yesus Kristus. Apa arti kata Yesus? Yesus dalam bahasa Yunani, ini diterjemahkan, atau sebenarnya bukan diterjemahkan, bunyinya diambil begitu. Yesus dalam bahasa Yunaninya Yeso, ya, itu sesungguhnya artinya adalah juru selamat. Kristus artinya yang diurapi. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat yang diurapi. Pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kemudian dia teruskan dengan mengurutkannya. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan seterusnya. Pendengar sekalian, coba perhatikan, ada hal-hal yang sangat signifikan di dalam silsilah ini. Tadi saya katakan bahwa kalau bukan keturunan Abraham, itu tidak mungkin Mesias, tidak mungkin dia menjadi juru selamat. Berarti itu tidak mungkin orang Tionghoa, atau itu tidak mungkin orang Thailand, itu tidak mungkin orang Jepang, karena kita semua bukan keturunan Abraham. Tetapi apakah semua keturunan Abraham itu akan menjadi sang juru selamat? Ada kemungkinan dipersempit lagi. Dikatakan bahwa dia adalah keturunan Daud. Keturunan Daud berarti, ya, walaupun Abraham sebenarnya punya anak lain selain Ishak, antara lain adalah Ismail, dan juga ada lagi anak-anak lain yang dilahirkan sesudah istrinya Sarah meninggal, karena Abraham menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ketura, dan dari situ melahirkan juga banyak anak-anak yang lain. Dengan menyebut bahwa Kristus atau Yesus Kristus, sang juru selamat, raja yang diurapi, adalah keturunan Daud, maka tertutuplah kemungkinan bagi anak-anak Abraham yang lain dari keturunannya akan datang seorang juru selamat. Berarti sang juru selamat itu adalah bangsa Yahudi. Kita tidak perlu keki kalau juru selamat itu datang dari bangsa Yahudi, ya, karena bagaimanapun juga Allah, sang juru selamat tidak bisa dilahirkan oleh rame-rame perempuan begitu, pasti akan dipilih salah satu. Nah, kalau yang terpilih itu dari keturunan Daud, tentu kita tidak perlu keki, kita tidak perlu marah, ya, bahkan kita bersyukur ada orang yang cukup baik di mata Tuhan yang terpilih. Tadi di dalam 2 Samuel pasal 7, Tuhan memberikan alasannya, katanya, ya, keluarga dan, ya, kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Anda tahu mengapa Tuhan mengucapkan ini adalah setelah Daud, ya, dengan begitu mengasihi Tuhan, dia memindahkan tabut. Dia memindahkan tabut dari rumah Obed Edom, ya, di daerah Gad, di situ pindahkan ke Yerusalem. Dan Daud begitu mengasihi Tuhan, dia ingin supaya tabut Tuhan ada di dekatnya di Yerusalem. Dan dialah orang yang sangat ingin dekat dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur yang ditulisnya berkali-kali diulanginya bahwa dekat dengan Tuhan itulah kerinduanku. Dia ingin dekat sekali dengan Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Abraham dipilih? Dari keturunan Abraham akan datang sang juru selamat itu? Karena engkau mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan kepada Abraham. Dan mengapakah Tuhan memilih dari keturunan Daud akan datang sang juru selamat? Adalah karena Daud orang yang, dan dia adalah orang yang selalu ingin dekat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pendengar yang budiman, akhirnya Matius mendaftar silsilah dari Abraham sampai Daud. Tanya, ada 14 keturunan. Dan kemudian dari Daud sampai masa pembuangan ada 14 keturunan. Kita tidak cukup waktu untuk membahas nama per nama dari keturunan ini. Dan ya, kalau ada cukup waktu tentu baik, tetapi kelihatannya itu bukan unsur yang sangat-sangat penting sekali. Ada nama-nama yang sangat-sangat signifikan di dalamnya, seperti Daud, ya,
Kemudian ada nama perempuan yang disebut di situ, yaitu perempuan pertama yang disebutkan namanya adalah Tamar. Biasanya orang Yahudi tidak menyebut perempuan, tetapi di sini karena perannya yang sangat penting, Tamar ini yaitu sebenarnya dia adalah menantunya Yehuda, tetapi karena cintanya kepada Tuhan dan karena dia ingin memenuhi atau ingin tetap berdiri teguh di atas ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan, supaya ada datang Mesias dari keturunan Daud, dan dia tetap memelihara ketentuan yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Yahudi, sehingga Tamar dipilih. Dari keturunan Tamarlah Sang Juru Selamat itu akan datang. Kemudian ada nama lain lagi, ya. Nama ini adalah di ayat yang kelima. Di situ ada perempuan yang namanya Rahab. Nah, kita tahu Rahab ini sebenarnya adalah orang Yeriko. Dia orang Kanaan, dia orang Yeriko. Bahkan profesi sebelumnya dia adalah seorang yang kurang baik namanya. Lalu mengapakah dia dipilih oleh Allah untuk menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus secara kemanusiaannya? Adalah karena Rahab begitu percaya kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa bangsanya tidak mungkin bertahan terhadap bangsa Yahudi yang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, sehingga dia berkata kepada dua pengintai yang menginap di tempatnya bahwa jikalau nanti Allah menyerahkan bangsa kami kepada bangsamu, ingatlah akan aku, katanya, ingatlah akan keluargaku. Dia begitu percaya bahwa Allah yang menyertai bangsa Yahudi keluar dari Mesir adalah Allah pencipta langit dan bumi. Oh, sungguh luar biasa perempuan ini. Dia beriman kepada Allah yang benar. Dia tidak memacu atau tidak terhanyut ke dalam sentimen sukuisme. Dia tidak terhanyut pada itu. Dia sungguh-sungguh setia kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dia tahu, ya, bahwa percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi itu adalah hal yang terbaik. Kemudian ada perempuan ketiga yang disebutkan namanya di sini adalah Ruth, katanya. Ruth, ya, ini Obed ini, ya, suaminya, atau dari Ruth lah kemudian lahir Isai. Isai ini adalah bapaknya Daud, ya. Ruth ini akhirnya menjadi neneknya Daud, ya, Ruth ini. Nah, Ruth ini orang apa? Ruth ini orang Moab, ya. Orang Moab itu adalah keturunan Lot, ya. Orang Moab. Nah, mengapa Ruth dipilih? Oh, Ruth adalah seorang perempuan Moab yang sangat-sangat hebat di mata Tuhan. Kita tahu di kitab Ruth, ya, yaitu kitab Ruth ini kita bisa membaca bagaimana sikap Ruth, ya, ketika salah satu saudara iparannya itu, ya, yaitu Orpa, memilih pulang ke Moab, ya, kembali ke keluarganya, yaitu ketika Naomi, mertuanya itu setelah suaminya meninggal, ya, setelah suaminya meninggal dan anak kedua putranya meninggal, akan pindah dari Moab kembali ke Israel. Ruth ditantang apakah dia mau pulang ke tempat keluarganya atau ikut. Kita masih di dalam program Through the Bible, yaitu menelusuri Alkitab. Hari ini kita menelusuri Alkitab mulai dari Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 hingga 25. Tadi saya mengatakan Ruth adalah seorang wanita yang hebat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nenek moyang kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, selain Ruth ada seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, tetapi identitasnya dikemukakan, yaitu Ibu Salomo yang adalah istri Uria. Dia adalah seorang wanita yang hebat, yang penuh dengan ketundukan kepada Allah.
dan melalui dialah seorang yang paling bijak di muka bumi ini dilahirkan dan tentu dididik dengan baik, sehingga menjadi seorang raja yang sangat terkenal dan kemuliaannya, kepintarannya melebihi segala raja. Kemudian di situ, nah kita sudah lihat ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada Betsheba, istrinya Uria. Kemudian barulah sampai ke, kalau kita perpendek, sampai ke Maria. Maria adalah seorang perempuan yang dipilih oleh Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat secara daging atau secara kemanusiaan, ya, ke dalam dunia ini. Pendengar yang kami kasihi, lihat Maria, dia terpilih. Ya. Kalau di sini kita telusuri silsilah ini, kita katakan silsilah ini sebenarnya sampai ke Yakub, suami Maria. Yang di dalam Injil Lukas itu silsilahnya sampai ke ayahnya Maria. Nah, sesungguhnya baik Yakub, yaitu Yusuf, ya, Yakub memperankan Yusuf yang suaminya Maria, baik Yusuf maupun Maria, kedua-duanya adalah keturunan Daud. Mereka adalah keturunan Daud. Jadi tidak jadi masalah sebenarnya. Tetap mereka adalah keturunan Daud dan keturunan Abraham, sesuai dengan janji Allah bahwa Sang Juru Selamat atau Mesias akan lahir dari keturunan Abraham dan keturunan Daud. Matius menulis Injil Matius ini, sesungguhnya tujuan utamanya, audiens utama yang ditujunya itu adalah orang Yahudi. Sehingga di dalam tulisan-tulisan yang kuno ada banyak yang mengatakan bahwa Matius menulis Injilnya ini ada versi yang bahasa Ibraninya. Akhirnya ada dua versi Injil Matius, yaitu yang bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kita percaya bahwa sangat mungkin Matius memang menulis dalam dua bahasa. Dia menulis dalam bahasa Ibrani dan menulis dalam bahasa Yunani. Dan yang bahasa Ibrani itu sungguh ditujukan kepada orang Yahudi. Karena Matius ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang begitu keras kepala, tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan, atau tidak mau menerima dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa Yahudi, bahwa dia adalah keturunan Daud. Untuk pembuktian bahwa Yesus ini yang telah mereka salibkan dan yang telah bangkit dan kembali ke sorga adalah Sang Juru Selamat bagi umat manusia secara keseluruhan, dan adalah Raja orang Israel, adalah Sang Raja yang mereka nanti-nantikan. Nah, Matius sengaja menyusun silsilah bukan yang ke arahnya Maria, tetapi ke arahnya Yakub dan Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf, walaupun Yesus lahir bukan melalui hubungan suami istri antara Yusuf dengan Maria, namun secara legal, secara hukum, Yusuf adalah ayah Yesus Kristus secara hukum. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi adalah bangsa yang paling strict terhadap hukum, dan boleh dikatakan ini adalah bangsa pertama di muka bumi ini yang memiliki hukum yang mapan, yaitu hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sementara bangsa yang lain masih hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan primitif, bangsa Yahudi sudah diberikan hukum Taurat oleh Allah, yaitu kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi
Matius berusaha untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa secara legal, secara hukum, Yusuf yang adalah ayah legal dari Yesus Kristus adalah keturunan Daud dan keturunan Abraham. Nah, inilah urut-urutannya. Inilah yang ingin disampaikan melalui silsilah ini. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya silsilah ini. Sebab jikalau Yesus Kristus yang datang dan tersalib di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, ternyata dia bukan keturunan Daud, maka dia tidak mungkin sang juru selamat. Bahkan jikalau seseorang yang bukan keturunan Daud mengklaim dirinya adalah sang juru selamat, kita dapat pastikan bahwa itu adalah penyesat. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama sudah dituliskan dengan sedemikian jelas. Karena kitab Perjanjian Lama sudah selesai ditulis 400 tahun sebelum Yesus lahir, sudah selesai ditulis. Musa menuliskan hukum Taurat kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Dan kitab yang terakhir, kitab Maleaki, ditulis sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Jadi 400 tahun sebelum Yesus Kristus dilahirkan, kitab Perjanjian Lama sudah selesai ditulis. Dan dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, yang penting sekali adalah bahwa sang juru selamat itu akan lahir dari keturunan Abraham. Kemudian dipersempit bahwa sang juru selamat itu akan lahir dari keturunan Daud. Itulah sebabnya maka Matius membuat silsilah ini. Silsilah ini sangat penting untuk mengokohkan bahwa Yesus Kristus adalah benar juru selamat yang dijanjikan Allah kepada dunia ini, karena dia adalah keturunan Daud. Nah, kemudian kita akan melihat dari ayat 18 sampai ke ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Injil Matius tidak menulis sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas, bagaimana malaikat datang kepada Maria. Tapi Injil Matius menulis bagaimana Tuhan menyatakan kepada Yusuf bahwa Maria bukan mengandung karena perzinahan. Maria pada waktu itu masih muda, dan menurut ini cerita tradisi, di banyak buku ditulis, sesungguhnya Yusuf ini adalah umurnya selisihnya sangat jauh dari Maria. Yusuf adalah seorang yang sangat tulus, bahkan mungkin bisa dikategorikan sebagai seorang laki-laki yang sangat pemalu, sehingga dia sampai umur yang sangat lanjut
belum mendapat istri. Dan akhirnya dia bisa bertunangan dengan seorang wanita yang sangat baik, yang tidak mengejar laki-laki muda, yang bernama Maria. Dan dia tentu sangat senang dia bisa menikah dengan Maria. Tetapi Anda bisa bayangkan, ketika dia merasa dia belum menyentuh Maria sama sekali, ternyata wanita itu hamil. Tentu sebagai seorang laki-laki yang baik hati dan yang bersih tingkah lakunya, akan merasa gusar dan mempertimbangkan tidak jadi saja kalau begitu. Dan itulah sebenarnya yang ada di pikiran Yusuf pada waktu itu. Tetapi dia tidak mau dengan terang-terangan menolak Maria, karena dia tahu bahwa itu akan menyebabkan malapetaka yang sangat besar terhadap Maria. Karena jikalau dia menolak Maria dan dia menyatakan di hadapan umum bahwa dia tidak menyentuh Maria dan sekarang dia hamil, maka di masyarakat Yahudi Maria bisa dirajam pakai batu ya, sampai mati. Dan dia mempertimbangkan untuk secara diam-diam saja menceraikan Maria. Tetapi ketika dia sedang mempertimbangkan rencananya itulah, maka katanya malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi untuk meyakinkannya dengan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri manusia, tetapi datang dari Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya maka ia adalah pribadi manusia yang sangat unik. Dia memiliki pribadi kemanusiaan dari Maria yang mengandungnya kemudian melahirkannya secara darah dan daging. Tetapi dia bukanlah manusia yang berdosa sebagaimana kita semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia menempati posisi manusia. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa ia direndahkan satu saat. Di situ dikatakan, tetapi dia untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus ya. Dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus ya, yang menjadi manusia, lebih rendah dari malaikat. Dia dilahirkan karena masuk ke dalam rahim Maria, dan disitulah dia mengandung. Rahim Maria dipakai adalah supaya dia memiliki daging seperti kita dan dilahirkan sebagaimana manusia biasa, tidak datang seperti malaikat tiba-tiba ada berdiri di depan kita. Dan perlu diketahui dan dicatat serta diingat amat sangat bahwa Maria ini bukan Allah, dan dia sama sekali bukan bunda Allah. Dia adalah manusia biasa. Dia adalah perempuan yang tinggal di kota Nazaret, dan dia mempunyai ayah dan ibu. Dia adalah keturunan Adam dan Hawa. Sama sekali dia bukan manusia istimewa. Dia adalah manusia biasa, orang berdosa seperti kita. Dan tidaklah benar untuk menyebut Maria itu bunda Allah. Bahkan penyebutan itu bisa dikategorikan sebuah penghujatan yang amat sangat. Karena Allah tidak mempunyai ibu. Allah tidak mempunyai ibu. Maria adalah wanita biasa. Ya, kalau dia adalah wanita yang sangat baik dan tulus, saya percaya itu. Dan kalau untuk menghormatinya, oh ya, saya sangat-sangat menghormatinya. Tetapi untuk menyebutnya ibu Allah, bunda Allah, itu sebuah kesalahan. Kita bisa terima kalau Maria itu adalah ibu Yesus. Ketika Yesus menjadi manusia, kurang lebih 33,5 tahun. Tetapi setelah Yesus disalibkan sebagai manusia dan mati, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, maka dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia sesudah bangkit bukan lagi anak Maria, tetapi dia adalah Allahnya Maria. Dia adalah Tuhannya Maria. Dan Maria pasti sangat tahu akan hal itu. Cuman sekarang banyak orang salah paham, dan banyak orang tidak tahu, justru malah menyebutnya
bunda Allah. Itu adalah satu kesalahan. Nah, di sini dikatakan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki, kata malaikat kepada Yusuf. Ya, dia akan melahirkan anak laki-laki, dan malaikat itu berkata bahwa Yusuf akan menamakan dia atau harus menamakan dia Yesus. Yesus, arti kata Yesus adalah juru selamat. Nah, di sini malaikat itu memberitahukan alasan mengapa dia harus diberi nama Yesus. Katanya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi mengapa dia diberi nama juru selamat? Ia diberi nama juru selamat adalah karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan menyelamatkan umatnya dari peperangan, bukan menyelamatkan umatnya dari segala macam hal yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Sekalipun itu akan ikut serta. Saya menegaskan bahwa itu akan ikut serta. Tetapi tujuan kedatangannya dilahirkan oleh Maria adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari dosa mereka. Karena hukuman dosa di neraka jauh lebih mengerikan dari apapun juga. Dan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka jauh lebih utama dari apapun juga. Nah, kemudian saudara sekalian, ya, katanya hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Nabi manakah yang memfirmankan ayat 23 itu? Adalah Nabi Yesaya. Kita bisa melihat, ya, Yesaya pasal 7. Di situ dengan jelas mengatakan, ya, Yesaya pasal yang ke-7 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, dia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel ini bahasa Ibrani, ya. Itu itu beserta im. Manu itu kita. El itu singkatan dari Elohim atau Allah. Jadi Immanuel kalau urutannya itu adalah bersama kita Allah. Nah, dimuluskan menjadi Allah menyertai kita. Nabi Yesaya berkata, Allah sendiri yang akan memberikan tanda. Tanda bahwa itu seorang perempuan muda. Nah, kaum liberal ini tersentak di situ berkata bahwa, nah lihat, bukan perawan, dia kata di situ katanya, melainkan di situ dikatakan perempuan muda kan katanya begitu. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, memang ya di situ dipakai kata alma. Alma artinya perempuan muda. Nah, kalau bahasa Ibrani perawan itu mestinya betulah. Tetapi mengapa pakai alma? Ini sangat karakteristik. Karena segala sesuatu yang tidak jelas di kitab Perjanjian Lama itu dibuat sangat umum, di kitab Perjanjian Baru diperjelas. Sebagai contoh lagi, di dalam kitab Yunus tidak dikatakan bahwa ikan paus lah yang menelan Yunus, tetapi di situ hanya dikatakan ikan besar. Bahasa Ibraninya dak gadol, dak itu ikan, gadol itu besar, ya. Jadi Yunus ditelan dak gadol gitu. Tetapi ikan besar yang apa? Nah, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 40 di situ dikatakan bahwa Yunus ditelan oleh ketos, ya. Nah, ketos di situ, ya. Ketos di situ itu adalah bahasa Yunani yang khusus untuk ikan paus. Nah, sehingga ada studi tentang ikan paus yang disebut ketologi, ya. Itu adalah studi tentang ikan paus. Jadi begini, apa yang tidak jelas dalam kitab Yunus, ikan yang menelan Yunus itu, di kitab Perjanjian Baru hal itu diperjelas. Nah, apa yang secara umum dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi, perempuan muda, di dalam Injil Matius itu diperjelas dengan kata perawan. Bahasa Yunaninya adalah parthenos, ya. Parthenos ini adalah khusus perawan. Jadi, kita percaya bahwa Injil Matius ini
ditulis oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang menafsirkan Yesaya pasal 7 ayat 14 dengan bahasa Yunani yang sangat khusus, yaitu Parthenos. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betul, kedatangan Sang Juru Selamat yang adalah Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat 6-7 dikatakan bahwa dia yang setara dengan Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Ketika Yesus tinggal bersama-sama dengan kita, maka Allah menyertai kita, maka Allah bersama-sama dengan kita. Dan sejak Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dilahirkan sebagai manusia, itu adalah satu peristiwa di mana Allah datang tinggal bersama-sama dengan manusia. Oleh sebab itu, dialah yang memenuhi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu bahwa Immanuel, Allah bersama dengan kita, Allah menyertai kita, yaitu Yesus Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, sesudah Yusuf bangun dari tidurnya, dia berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat, yaitu dia tidak menceraikan Maria, dia mengambil Maria untuk menjadi istrinya secara sah, yaitu secara sah di bawah hukum, dan orang-orang di lingkungan mereka di kota Nazaret pada waktu itu tidak akan mencemooh Maria karena ada seorang laki-laki yang mengakuinya, walaupun tidak bersetubuh dengan dia, karena Yusuf sangat tahu bahwa bayi yang dikandung oleh Maria bukanlah benih dia, tetapi itu adalah pribadi yang sangat khusus. Dia tahu persis bahwa Maria adalah perempuan yang sangat baik, dia adalah perempuan yang suci, dia bukanlah perempuan jalang, dia adalah perempuan yang sangat terhormat. Dia bukan mengandung karena tingkah lakunya yang tidak benar, tetapi dia mengandung karena Allah memilihnya dan Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya, sehingga dia mengandung dan akan melahirkan Yesus yang disebut Juru Selamat. Dan Yesus ini menjadi manusia, memiliki darah dan daging, dan menempatkan posisinya sebagai manusia, dan bahkan lebih rendah dari malaikat, tadi dikatakan di dalam Ibrani, supaya ketika dia menjadi manusia, dia bisa mewakili kita semua manusia untuk memikul hukuman yang Allah akan jatuhkan kepada manusia, yaitu jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, di dalam Roma pasal yang kelima, saya akan menutupnya dengan Roma pasal yang kelima di ayat yang ke-18 berkata, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, yaitu pelanggaran Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu perbuatan Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, jikalau Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi perkara-perkara rohani, jikalau Anda ingin memiliki lebih banyak lagi kekayaan rohani, perbendaharaan rohani, dengarkanlah Through the Bible. Kita mengundurkan diri dari udara.